Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Dava Fadila Jakaria. Saya dari kelompok 6. Nah, pada kesempatan kali ini, pada malam ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep penghasilan pajak final. Nah, semoga teman-temanku semuanya bisa memahami dengan jelas apa yang akan kami sampaikan berikut ini. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama itu ada pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final adalah pajak atas penghasilan tertentu yang perhitungannya itu bersifat final, teman-teman. Artinya, pajak yang sudah dipotong atau dibayar tidak dapat dikreditkan lagi pada perhitungan pajak penghasilan tahunan. Nah, dengan kata lain, setelah pajak tersebut dibayar, kewajiban pajak atas penghasilan itu dianggap sudah selesai. Pajak penghasilan final biasanya dikenakan pada jenis penghasilan tertentu yang diperhitungkan dibuat lebih sederhana agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk yang kedua, ada pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. PPh ini dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usaha dengan peredaran bruto tertentu, biasanya usaha kecil atau UMKM. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam menghitung pajak. Nah, ciri-cirinya yaitu pajak dihitung berdasarkan presentasi dari omset atau peredaran bruto. Tidak perlu menghitung laba rugi secara rinci. Tarifnya juga relatif kecil agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Nah, dalam sistem ini, pelaku usaha cukup mengalihkan tarif pajak dengan jumlah omset, sehingga proses perhitungan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dwi Anini, nomor NIM 224125830. Di sini saya kembali berkesempatan untuk menjelaskan tentang pajak penghasilan final yang sebelumnya dijelaskan beberapa poin oleh teman-teman saya. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 UU PPh final pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada jenis penghasilan tertentu yang pajaknya langsung bersifat final. Artinya, setelah dipotong atau dibayar, pajak tersebut tidak perlu dihitung kembali dalam seperti tahunan, SPT tahunan. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 antara lain penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, yang kedua penghasilan dari jasa konstruksi, yang ketiga penghasilan dari undian, yang terakhir penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sistem pajak ini dibuat agar pemungutan pajak lebih praktis dan mudah diawasi oleh pemerintah. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang diberikan oleh saya dan juga teman-teman saya, PPh final adalah pajak penghasilan yang pembayarannya bersifat langsung selesai pada saat dipotong atau dibayar. Penerapan PPh final dapat ditemukan pada usaha dengan peredaran bruto tertentu, sektor usaha khusus yang diatur pasal 15, serta bagi jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PH. Apabila ada yang dipertanyakan ataupun tidak paham, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Materi ini menunjukkan bahwa pajak bukan sekedar kewajiban, tetapi instrumen penting pembangunan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang memang tidak dimengerti, mohon ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.